Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Imam Mahdi akan segera datang, siap-siap saja untuk semuanya. 2027 Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah. Siapkan diri mulai perkuat tauhid dan akidah pada keluarga masing-masing kita. Kita lihat penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya kawan-kawan semua ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini faidza jaa wa'dul akhirati. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1, janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam, bagaimana kekuatan dunia pergeserannya. Saya yakin hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu utak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. Satu lagi datang, betul. Inggris datang, betul. Kemudian Kanada betul. Datang, Jerman siapkan betul. Pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. 1. Ya. Cuma 1 itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa. Doa yang terbaik. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi Amerika dan Rusia pun ya sangat panas sekarang. Apalagi Ukraina dan juga Rusia berperang dari tahun 2022 sampai 2025 ini. Sudah hampir 3 tahun, perang belum usai juga kawan-kawan semua. Yang ditakutkan dari perang-perang tersebut adalah Rusia menggunakan nuklir, Amerika menggunakan nuklir, maka kita semua binasa, teman-teman semua. Seperti itu ya. Jangan kalian anggap perang nuklir itu tidak akan berefek ataupun tidak dirasakan oleh kita. Itu sangat luar biasa dirasakan oleh kita, walaupun kita tidak ikut perang nuklir tersebut. Tapi oleh karena Amerika dan Rusia ini memiliki nuklir sampai puluhan ribuan nuklir mereka yang siap menghancurkan daerah-daerah yang ada di negara yang sedang berkonflik, itu bisa saja menjadi pertanda daripada akhir zaman, teman-teman semua.
Banyak masyarakat yang meninggal dunia karena nuklir ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman semuanya. Sangat-sangat luar biasa ya. Berbeda dengan Muhammad Qasim sekarang yang aku sebagai Imam Mahdi. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi, bukan dia yang mengaku ya kawan-kawan, gua mohon maaf, bukan dia yang mengaku, tapi oleh pengikutnya yang menyatakan mereka percaya terhadap mimpi-mimpi Muhammad Qasim, bahwasannya Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi. Wallahu alam bisawab, kawan-kawan semuanya. Seorang Syekh juga tidak percaya bahwasannya Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi, yaitu Syekh Muhammad Aldib. Kalian bisa cari saja TikToknya atau video-video gua sebelumnya teman-teman semua. Masya Allah, luar biasa teman-teman semua ya. Kita lihat video selanjutnya di sini. Masya Allah. Nah, Syahid Qasim tidak pernah mengaku sebagai Imam Mahdi. Sunnah wal Jamaah, right? Yes. Oke, jelas ya. Jadi beliau sendiri menyampaikan di sini semua yang disangkakan orang tentang saya itu tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan saya Imam Mahdi dan saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Justru saya ingin membenarkan, saya ingin meluruskan semuanya. Saya datang kemari untuk meluruskan semua asumsi salah yang disematkan kepada saya. Mudah-mudahan beliau ketika Buya tanya, antum Ahlus Sunnah Jamaah kan? Ya, tentu saya Ahlus Sunnah Jamaah. Maka sudah jelas, tidak usah lagi kita terlalu membabi buta ya untuk mengklaim seseorang sebagai Imam Al-Mahdi, sementara beliau sendiri memastikan saya bukan Al-Mahdi, walaupun ada kemiripannya Buya, kan gitu kan? Ada kemiripannya. Al-Mahdi juga nggak ngaku seperti itu. Masalahnya ada beberapa syarat ya, boleh nanti dibantu terjemahan. Ada beberapa syarat. Tadi baru saja disampaikan di kajian kita ya, beberapa syarat, dan itu di hadis-hadis yang sahih semua. Jadi mimpi di akhir zaman boleh untuk didengarkan, tapi bukan untuk jadi ikutan. Itu sudah diijma'i oleh seluruh. Luar biasa ya pendapat Ustadz Muhammad Zulkifli. Luar biasa teman-teman semua. Bagi yang percaya silahkan saja dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Yang jelas Muhammad Qasim di sini beliau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Beliau hanya menyampaikan mimpi-mimpinya saja kepada orang-orang yang percaya. Kemudian orang yang salah di sini adalah pengikutnya yang menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, yang menyatakan sebagai Muhammad Qasim ini sebagai Imam Mahdi ya. Ini pengikutnya, aduh gimana ini, Muhammad Qasim saja tidak mengatakan bahwasannya dirinya sebagai seorang Imam Mahdi. Ya mungkin aja ada kemiripan-kemiripan dari mimpi-mimpinya. Kalaupun mimpi-mimpinya benar ya silakan saja ikuti. Tapi kalian nggak boleh juga mengatakan Muhammad Qasim ini sebagai Imam Mahdi. Wong, Muhammad Qasim saja tidak mengatakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tidak mengetahui bahwa dirinya sebagai Imam Mahdi kawan-kawan semua, kecuali sesudah dibaiat oleh Allah, sudah diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Qasim saja tidak mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Masa kalian mau mengatakan sebagai Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi? Pengikutnya ini kemana? Gunakan akal pikiran kalian ya, berpikir. Serapi, jangan kalian gila-gilaan terlalu fanatik terhadap Muhammad Qasim yang kalian duga, yang kalian tuduhkan sebagai Imam Mahdi. Ya Allah, nauzubillah min zalik teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum.